Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta yang Ustadz sayangi dan cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk pada pembahasan pelajaran kalian Mapel Tauhid, maka kita terlebih dahulu akan membahas mengenai biografi penulis kitab yang akan kalian pelajari, kitab Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Beliau, anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasa disebut Syekhul Islam Al-Mujaddid Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Penulis kitab atau buku yang kalian pelajari itu adalah ulama besar. Al-Mujaddid, beliau adalah sebagai pembaharu agama Islam. Beliau memurnikan agama Islam dari kesyirikan-kesyirikan dan hal-hal yang tidak ada dalam Islam, yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nama lengkap beliau adalah Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Rashid bin Buraid bin Muhammad bin Mushrif bin Umar, yang merupakan salah seorang keturunan Bani Tamim yang paling dermawan. Beliau dilahirkan di negeri Uyainah pada tahun 1115 Hijriah, dalam rumah yang penuh dengan ilmu, kemuliaan, dan agama Islam. Ayah beliau sendiri adalah seorang alim, merupakan ulama besar, dan kakeknya Sulaiman adalah seorang alim di negeri Najd pada zaman itu. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini telah hafal Al-Quran sebelum mencapai usia 10 tahun. Jadi belum mencapai usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, dan hafalannya mutqin, hafalan yang baik, hafalan yang bagus. Setelah itu beliau mempelajari ilmu fikih. Jadi setelah hafal Al-Quran, beliau mempelajari ilmu fikih sampai mendalam. Orang tuanya sangat kagum kepada beliau karena kekuatan hafalan yang beliau miliki. Kemudian beliau banyak membaca kitab-kitab tafsir dan hadis, dan beliau tampak menuntut ilmu baik di siang maupun malam hari. Beliau belajar pada syekh-syekh yang ada di negerinya. Beliau di sini dikatakan beliau menghafal matan-matan, ya, berbagai disiplin ilmu. Jadi tulisan-tulisan itu menjelaskan berbagai disiplin ilmu yang ada. Syekh beliau pergi mencari ilmu ketika masa muda beliau di berbagai wilayah Najd
Makkah serta berguru kepada para ulamanya. Di antara para ulama yang beliau belajar kepadanya adalah Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah bin Ibrahim Asy-Syammiri. Saya juga berguru kepada putra Syekh Abdullah bin Ibrahim yang terkenal sebagai ahli ilmu faraid. Orang yang ahli dalam bidang ilmu faraid, ilmu yang menjelaskan mengenai pembagian harta waris, yaitu Syekh Ibrahim Asy-Syammiri, pengarang kitab Al-Adbul Faid fi Syarhi Alfiyatil Faraid. Kedua syekh tersebut lalu memperkenalkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang ketika itu masih muda, belajar kepada seorang ahli hadis yang masyhur, yaitu Syekh Muhammad Hayat As-Sindi. Beliau kemudian berguru kepada syekh tersebut dalam hal hadis dan rijal. Rijal itu adalah orang yang meriwayatkan hadis atau periwayat hadis. Lalu Syekh Muhammad Hayat As-Sindi memberikan ijazah, semacam kayak piagam atau rekomendasi dalam hal kitab-kitab induk hadis kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ketika beliau masa belajarnya. Syekh Muhammad At-Tamimi ini beliau dikaruniai kefahaman yang tajam dan kecerdasan yang luar biasa. Beliau tekun untuk membaca, meneliti, dan mengarang. Selalu meneliti hal-hal yang penting dari buku-buku yang dibaca. Jadi, beliau selalu meneliti ada poin-poin penting apa dari buku yang dibacanya. Dan penelitian yang dilakukan serta tidak pernah bosan untuk menulis. Beliau banyak memberi catatan dalam banyak buku dari karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dan juga muridnya yang terkenal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah ta'ala. Beberapa tulisan tangan atau manuskrip yang beliau tulis dengan penanya yang lancar hingga saat ini masih banyak tersimpan di museum di Saudi Arabia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi sekilas mengenai belajarnya beliau, bagaimana beliau senantiasa mempelajari ilmu agama, beliau membaca kitab-kitab para ulama, beliau meneliti kitab-kitab tersebut, dan beliau bahkan juga menulis kitab-kitab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sepeninggal ayahandanya, beliau secara terang-terangan berdakwah kepada madhab yang benar, yaitu madhab salaf atau salafiyah, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Juga kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau juga mengingkari kemungkaran-kemungkaran, dan juga beliau memberikan bantahan kepada orang-orang yang gandrung berbuat hal-hal yang tidak ada contohnya dalam agama Islam, dan orang-orang yang suka meminta kepada ahli kubur, kepada orang yang telah meninggal dunia. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ternyata dakwah beliau ketika sampai kepada penguasa tersebut mendukung
yakni dari keluarga Su'ud, sehingga dakwah beliau menjadi kuat dan cepat tersebar di tengah-tengah masyarakat. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau memiliki karya-karya yang sangat bermanfaat. Karya-karyanya juga banyak dan semua karya-karya beliau amat sangat bermanfaat bagi umat. Di antara karya yang sangat agung dan berfaedah adalah kitab beliau yang beliau tulis, yaitu Kitab Tauhid. Kitab Tauhid ini telah dicetak oleh beberapa percetakan. Setiap kali cetakannya habis, langsung dicetak ulang kembali. Kemudian kitab yang lain yang beliau tulis adalah kitab Kasyfus Syubuhat. Kitab Kasyfus Syubuhat. Ada juga kitab Al-Kabair, kemudian juga Asy-Syarhul Kabir, juga kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad, dan diantaranya juga adalah kitab yang kalian pelajari ini, yaitu kitab Salasatul Usul atau Al-Usul As-Salasah. Beliau juga memiliki fatwa-fatwa dan berbagai macam tulisan yang dihimpun dalam sebuah kitab yang diberi judul Majmu'atu Mu'allafatil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau meninggal pada tahun 1206 Hijriyah. Kalau lahirnya tadi tahun 1115 Hijriyah, adapun meninggalnya pada tahun 1206 Hijriyah. Coba nanti dihitung sendiri sekitar berapa umur beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau, memberikan kasih sayangnya kepada beliau dengan seluas-luasnya, serta balasan yang sebaik-baiknya atas jasanya kepada Islam dan kaum muslimin. Ini saja yang Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga memberikan semangat kepada kita semuanya, bahwasanya para ulama pun ketika mereka masih muda, mereka rajin belajar, menghafal Al-Quran, menuntut ilmu, menulis karya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa meniti jalan yang beliau lakukan, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.